Selepas salat subuh, Mira membuka jendela kamarnya. Dari kejauhan dia bisa melihat Yuda sedang membersihkan rumput yang mulai meninggi di halaman rumah Kiai Ali. "Hei Kisana, apa kamu tidak salat dulu? Malah main rumput subuh-subuh begini," ucap Mira yang masih memakai mukenahnya. Dia duduk di depan jendela sambil memperhatikan Yuda yang sedang memotong rumput kurang lebih 5 meter darinya. Yuda menghentikan aktivitasnya sejenak memandangi Mira yang terus melihat ke arahnya. "Aku sudah sholat. Ini bukan subuh lagi tapi hampir pagi. Kamu saja yang telat." Mira memasang muka masam sambil mendengus kesal. "Terus kamu ngapain bersih-bersih halaman jam segini? Pamanku punya beberapa orang pekerja yang bertugas mengurus rumah. Aku tinggal dan makan di rumah ini. Tapi Kiai Ali tidak mau menerima uang dariku. Jadi setidaknya aku harus membantu pekerjaan rumah sebelum mengajar nanti. Daripada kamu mengoceh di situ, mending kamu ke dapur. Bantu Umi dan Bibi masak sarapan pagi," ujar Yuda sambil terus melakukan aktivitasnya. "Tadi aku sudah ke dapur, tapi semua makanan sudah selesai dimasak." Mira menangkup wajahnya dengan kedua telapak tangan. "Kisana, apa aku boleh tanya sesuatu? Sepertinya tidak terlalu dekat untuk berbagi hal pribadi. Kamu benar-benar kurang kerjaan," ucap Yuda seraya memandangi Mira. "Justru karena itu, kelak aku akan pergi dari sini. Kamu juga kan? Jadi kita tidak akan bertemu lagi. Jadi begini, ada seorang wanita yang sangat baik, soleha dan juga berjiwa sosial tinggi. Dulu aku sangat membencinya, tapi sekarang aku ingin seperti dia. Namanya Bibah. Dia adalah Bibah?" tanya Yuda memotong ucapan Mira. Nama itu sangat jarang dipakai, hingga dia tiba-tiba teringat dengan satu wanita yang mungkin akan terus mengukir sejarah di dalam hidupnya. Nama panjangnya Nur Habibah Sumayyah. Ya, namanya Nur Habibah Sumayyah. Detik itu juga Yuda langsung berdiri dari posisi duduknya. Dia menghampiri Mira hingga jarak mereka hanya 1 meter saja. "Nur Habibah Sumayyah, suaminya bernama Muhammad Azam." "Loh, kok kamu tahu?" Mira nampak terkejut saat mendengar pertanyaan Yuda. "Astagfirullah, kebetulan macam apa ini?" batin Yuda. "Hei Kisana, kamu kenapa?" "Tidak apa, kebetulan aku pernah mendengar nama mereka. Azam anak dari keluarga ternama bukan? Siapa yang tidak mengenalnya?" Mira mengangguk paham meski dia terlihat sedikit curiga dengan gelagat Yuda. "Iya sih, aku bekerja di perusahaan keluarga itu. Kapan-kapan akan aku panggil mereka semua datang ke sini." "Apa?" Yuda kembali kaget. Jujur saja, dia sudah sangat malu jika harus kembali bertemu dengan pasutri itu. Maksudku perbaiki dulu bacaan sholat dan mengajimu kalau bertemu mereka." "Benar juga. Aku akan malu jika mereka datang dan aku tidak tahu apa-apalah." Ucapannya menggantung saat tiba-tiba saja Yuda sudah tidak ada di hadapannya. Langkah kakinya begitu cepat, meraih handle pintu dan segera masuk ke dalam kamar mandi. Di depan wastafel dia memuntahkan semua isi perutnya. Rasa mual tiba-tiba saja menyapa. Tidak biasanya, karena daya tahan tubuhnya sangat kuat. "Sepertinya Mas Azam masuk angin ini," ucap Bibah seraya memijat tekuk leher sang suami. Jika biasanya di pagi hari dia yang mual, maka sekarang bergantian. Azam mengusap mulutnya dengan tisu sambil berbalik menatap sang istri. Dengan langkah lemas dia langsung memeluk Bibah karena baginya sang istri adalah sumber kekuatan yang ajaib. "Bisa jadi, badanku hanya enakan kalau berdekatan dengan kamu seperti ini," ucapnya yang terdengar lemas. Bibah mengkerutkan keningnya seraya mengusap punggung kokoh sang suami dengan perlahan. "Kalau begitu hari ini Mas Azam di rumah saja, tidak usah ke kantor dulu." "Tidak bisa, hari ini aku ada rapat penting. Apalagi sekarang tidak ada Mira dan sekretaris pengganti di perusahaan belum cekatan sepertinya jadi aku lumayan kesusahan. Mau tidak mau aku harus turun tangan sendiri agar rapat berjalan dengan Azam kembali merasa begitu mual. Dia berbalik dan memuntahkan isi perutnya di wastafel kamar mandi.
Sementara itu Biba terheran-heran melihat tingkah sang suami. Dia seperti melihat dirinya sendiri ketika sedang mual di pagi hari. Setelah selesai bersiap-siap, Azam dan Biba menuruni tangga menuju lantai dasar untuk sarapan bersama dengan keluarga di ruang makan. Sesampainya di ruang makan, mata Azam langsung tertuju ke arah sang mama yang sedang mengupas mangga yang terlihat begitu manis dan segar. "Biba, ini mama kupaskan mangga. Nanti setelah sarapan kamu makan ya nak," ucap mama sambil terus mengupas mangga di tangannya. "Wah, sepertinya enak ma. Nanti akan saya simpan di kulkas. Dingin-dingin lebih enak," ucap Biba yang langsung duduk di sebelah mertuanya. "Itu buah hasil tanam papa sendiri loh. Papa tidak pernah menyangka jika kelak mangga ini akan berbuah dan dimakan oleh menantu dan calon cucu," ucap papa yang ikut sumringah. "Saking senangnya sebentar lagi jadi kakek, aku saja tidak boleh mencicipi," sahut Revan yang seperti biasa duduk di sebelah Irfan. "Dah tua jangan ngambekan," sahut Irfan seperti biasa. "Irfan, jangan bicara seperti itu," tegur Biba sambil menggelengkan kepalanya perlahan. Maaf, lupa kalau Kak Biba di sini juga. Jadi keceplosan ini mulut," ucap Irfan lalu menepuk bibirnya sendiri. Ya, biasanya dia selalu menahan diri untuk bicara sembarangan jika ada Biba. "Biarkan saja kakak ipar, aku sudah biasa menghadapi ini anak," ucap Revan sambil melirik ke arah Irfan. Saat semua orang sedang mengobrol sambil menikmati sarapan pagi, Azam malah berdiri di samping mamanya. Potongan demi potongan mangga dia masukkan ke dalam mulutnya. "Ih, Azam, kok kamu yang makan sih? Ini untuk Biba sama calon cucu mama, nanti habis. Sana duduk makan soto atau nasi saja," ucap mama yang mulai terlihat kesal. "Mas, nanti sakit perut," sambung Biba. "Mangga ini enak sekali ternyata. Baru kali ini aku makan buah hati sampai tidak bisa berhenti. Ada asam manis segar pokoknya," ucap Azam lalu kembali mencomot satu potong mangga. Bapak tidak ada akhlak. Sejak kapan kamu jadi ikut ngidam?" tanya Revan yang juga ikut gemas. "Siapa yang ngidam? Aku hanya..." Azam tak bisa melanjutkan ucapannya saat tiba-tiba perutnya kembali merasa mual. "Hue!" "Nah, Bang Azam beneran ikut ngidam ini," sahut Irfan. Tanpa pikir panjang, Azam segera berlari ke dapur belakang. Tak lama Biba pun segera menyusul. Revan dan yang lain pun hanya bisa terpengarah sambil memandangi kepergian Azam dan Biba. "Emang suami bisa ngidam?" tanya papa. "Mana mama tahu, papa tidak pernah seperti itu dulu," ucap mama sambil mengangkat kedua sisi bahunya. "Jangan tanya saya, masih single," ucap Revan dengan kedua tangan terangkat ke atas. Pukul 1 siang, Revan yang ditemani oleh Irfan sedang dalam perjalanan menuju rumah orang tua Ayu. Hari ini memang sudah Revan rencanakan hingga mengambil cuti kerja. Di bagasi mobil, Revan sudah menyiapkan berbagai hadiah yang akan diberikan kepada calon mertuanya. Dan tentu saja barang-barang tersebut adalah barang-barang bermerek yang cukup mahal. Jadi nanti konsepnya, waktu Bang Revan sampai di teras rumah Kak Ayu, ngucapin salamnya tuh harus dengan suara yang lantang kalau seorang Betawi gitu deh. Terus kalau yang muncul ibunya, itu berarti aman. Karena ibu Kak Ayu itu orang Sunda, lembut sekali. Tapi kalau yang muncul babe, dah harus siap mental. Kak Ayu anak satu-satunya loh, pasti banyak pertanyaannya nanti. Jelas Irfan yang menyampaikan taktiknya. Kalau terus dipikirkan aku jadi semakin was-was. Jadi jalani saja. Aku yakin bisa mendapatkan restu kedua orang tua Ayu, ucap Revan seraya terus fokus menyetir. Seketika dia langsung berpikir jika tiba-tiba saja nanti kedua orang tua Ayu menolak maksud baiknya. Apakah dia akan siap kecewa untuk kedua kalinya? Dia menggelengkan kepalanya perlahan saat pikiran negatif itu kembali memenuhi isi pikirannya. Sekitar 20 menit perjalanan, akhirnya mobil yang dikendarai Revan sampai di depan rumah sekaligus sanggar milik ayah Ayu. Situasi nampak begitu lenggang, tidak ada aktivitas apapun di sana.
Revan mulai bertanya-tanya jangan-jangan tempat itu kosong. Revan segera meraih ponselnya mencoba untuk menelepon Ayu. Namun setelah beberapa kali mencoba, Ayu tidak merespon panggilan darinya. Sepertinya wanita itu sedang fokus menulis buku barunya yang akan rilis sebentar lagi. Sudah, kita coba saja masuk ke dalam, sahut Irfan. Baiklah, ayo. Mereka melangkah masuk ke halaman yang cukup luas. Di sana juga banyak pepohonan dan bunga-bunga yang memperindah suasana. Jangan-jangan babenya Kak Ayu tahu lagi Bang Revan mau ke sini, jadi sangkarnya ditutup, ucap Irfan sambil melihat-lihat. Kamu Revan tidak bisa melanjutkan ucapannya saat melihat gerombolan hewan yang menyerupai bebek tetapi lebih besar, sedang berlari dengan kecepatan tinggi menuju ke arahnya. Van, itu apaan? Apa sih? Irfan beralih melihat ke arah jari telunjuk Revan dan detik selanjutnya matanya membulat sempurna. Itu soang. Lari bang, lari. Wah! Tanpa pikir panjang, Revan dan Irfan segera berlari saat gerombolan soang itu hendak menyerang mereka. Baru soangnya saja sudah galak, gimana yang punya? Seru Revan seraya terus berlari kencang.